Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Dal Channel. Yuk kita lanjut cerita kemarin, kali ini kita akan membahas isi cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 100. Pada awal chapter kali ini diperlihatkan pelayan atau anggota Kakushi pasukan pembersih atau perawat para pemburu iblisi yang bernama Gotou. Gotou ini adalah Kakushi yang membawa Tanjiro dan merawatnya setelah pertempuran kemarin. Bukan hanya Tanjiro, tapi Inosuke dan Zenitsu juga. Si Gotou ini sangat kagum kepada Tanjiro, karena di umurnya yang masih muda dia sudah menghadapi pertempuran yang besar dan menghasilkan kemenangan yang sudah ratusan tahun terakhir belum terjadi. Hal lain yang dikaguminya dari Tanjiro adalah hubungan persahabatannya dengan Inosuke dan Zenitsu, bahkan ketika selesai pertempuran kemarin mereka pingsan dalam keadaan berpelukan. Kemudian Gotou ini berjalan ke arah kamarnya Tanjiro dirawat untuk mengecek keadaannya, dan membawakan Tanjiro Castella. Dia mengetahui Tanjiro memiliki penciuman yang hebat, dan dia membawakan Castella agar tercium oleh Tanjiro dan membuatnya sadar dari koma yang sudah 2 bulan lamanya. Kemudian tibalah Gotou di kamar Tanjiro, dan dilihat olehnya pintu yang terbuka sendiri. Gotou berpikir pintunya rusak, pas dicek ternyata ada Konawo di dalam dan duduk di sampingnya Tanjiro. Kemudian Gotou menghampiri Kanao yang di dekat Tanjiro untuk menyuruhnya membersihkan meja agar bisa diletakkan Castella di samping Tanjiro. Kemudian di sini Tanjiro yang sudah sadar mengucapkan terima kasih. Lalu karena melihat Tanjiro yang sudah sadar, Gotou sangat terkejut dan membuat mukanya terlihat. Dengan sangat terkejut, Gotou berkata kepada Kanao yang ada di sampingnya, "Sudah bangun. Kenapa kau diam saja? Dasar bocah bodoh, kenapa kau tidak memanggil seseorang?" ucapnya dengan ekspresi begitu seram dan ingin memukul Kanao. Seperti yang kita ketahui Konawo ada wanita pendiam yang hanya mengerjakan sesuatu dengan melempar koinnya. Kemudian Gotou dengan penuh semangat memanggil 3 bocah yang sering merawat Tanjiro dan kawan-kawan, dan mereka sangat dekat dengan Tanjiro juga. "Kyo-chan, Sumu-chan, Naho-chan, Tanjiro-chan sudah bangun," ucap Gotou. Kemudian semua bocah-bocah tersebut dengan sangat senang menghampiri Tanjiro. Lalu Tanjiro bertanya, "Gimana keadaan semuanya?" Lalu Gotou menjawab, "Zenitsu sudah pergi bekerja lagi, dia sudah pergi 2 hari yang lalu." Bocah pirang itu selalu menangis dan merenggek. Zenitsu sadar 1 hari setelah pertempuran kemarin. Dan si pilar suara dia dibantu oleh istri-istrinya kemarin itu. "Oh kalau begitu gimana keadaannya Inosuke?" ucap Tanjiro. Kemudian Aoi menjawab sambil menangis, "Inosuke keadaannya paling parah, racunnya sudah mengalir ke seluruhan tubuh dan kami terlambat menanganinya." "Oh kalau begitu aku berarti lagi berhalusinasi melihat Inosuke di langit-langit," ucap Tanjiro. Dengan serentak semua yang ada di situ melihat ke langit-langit sambil terkejut, dan ternyata Inosuke lagi merangkak di atas langit-langit tepat di atas Tanjiro. Melihat dirinya sudah ketahuan lalu Inosuke berkata, "Aku kagum kau bisa menyadari keberadaanku Tapanchiro." Inosuke yang berada di atas langit-langit kemudian meloncat ke atas Inosuke, dan di sini suasana jadi ramai, dan mereka pun saling bertengkar. Di tengah pertengkaran mereka kemudian Kanao bersorak, "Tanjiro sudah tidur kalian diamlah." Dengan serentak mereka terdiam setelah sadar bahwa Tanjiro sudah tertidur dan tubuhnya yang masih lemah. Kemudian scene berpindah di mana sudah 1 minggu sejak Tanjiro tersadar kemarin, kini tubuhnya sudah hampir normal lagi, hanya beberapa bagian yang masih sakit. Kemudian di saat Tanjiro berlatih dengan Kyo-chan, Sumu-chan, dan Naho-chan, tiba-tiba Tanjiro menanyakan apakah dia mendapatkan pedang baru di saat tertidur. Kemudian salah anak tersebut menjawab, "Tidak, namun Haganezuka-san mengirimmu beberapa surat, apakah ingin aku baca?" Setelah itu Tanjiro membuka surat tersebut dan isinya pun sungguh mengejutkan. Haganezuka tidak ingin lagi membuat pedang untuk Tanjiro. "Mati saja, bocah bodoh, kaparat, aku tidak akan membuat lagi pedang untukmu," ucap Haganezuka di dalam surat tersebut. Melihat isi surat tersebut Tanjiro langsung takut dan sedih, padahal pedang yang kemarin hanya terkikis di ujungnya saja. "Lalu bagaimana ini aku tidak punya pedang lagi," ucap Tanjiro. Kemudian salah satu anak tersebut menjawab, "Bagaimana kalau kau pergi saja ke desa pembuat pedang?" Tanjiro pun terkejut mendengar hal itu.
Kemudian keesokan harinya Tanjiro langsung berangkat ditemani oleh Kakushi. Setelah itu mereka langsung berangkat, mata dan hidung Tanjiro ditutup, karena Tanjiro mempunyai penciuman yang tajam. Hal ini dilakukan karena desa penerpa pedang merupakan desa yang tersembunyi, bahkan Kakushi tersebut tidak tahu juga di mana keberadaan desa tersebut. Mereka bekerja berute saling bergantian mengantar Tanjiro dengan dipandu oleh burung gagak. Tidak hanya desa penerpa pedang, rumah yang ditempati oleh Oyakata sama juga disembunyikan. Kemudian setelah lama perjalanan tibalah Tanjiro pada desa penerpa pedang, kemudian mata dan hidungnya dibuka. Di sini Tanjiro sangat terkejut dengan suasana di sekitarnya tersebut, bangunan-bangunan di sekelilingnya sangat indah. Kemudian Tanjiro menghirup bau pemandian air panas di sekitarnya. Setelah itu Tanjiro berterima kasih pada Kakushi yang mengantarnya tersebut. Tanjiro terus-terusan berterima kasih hingga terdengar pada wanita yang ada di pemandian air panas di sekitar Tanjiro. Dan perempuan ini adalah pilar cinta Kanroji. Kemudian chapter pun ditutup dengan diperlihatkan pilar cinta yang begitu cantik yang sedang mandi tersebut. Nah, bagaimana lanjutannya? Ikuti terus Dal Channel agar tidak tertinggal update video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.